Halo, kembali lagi di tutorial Accurate. Saat ini kita mau membahas mengenai gudang dan cabang ya. Karena ada yang bermasalah di gudang dan cabang karena di cabang itu tidak langsung dibuatkan gudang secara otomatis. Ya, kalau kita di sini persediaan gudang, ini adalah gudang yang terpisah dengan cabang yang kita buat. Misalnya kita bikin cabang lagi di sini ya. Misalnya kita akan bikin cabang ya, misalnya Makassar sini ya, Makassar ya. Lalu oke ya, lalu di gudang ini tidak ada langsung dibuatkan secara otomatis Makassarnya. Jadi pada waktu kita transfer persediaan dari cabang pusat ke cabang Makassar misalnya, dia tidak agak bermasalah di cabangnya, karena di daftar laporan ini nanti ada laporan neraca per cabang ya. Di sini saya nggak tahu kenapa tidak ada ya, gitu. Harusnya ada neraca. Kalau saya lihat di customer itu ada neraca per cabang gitu. Di saya kenapa nggak ada, kurang tahu juga, sudah saya tanyakan juga sih. Mungkin karena ini sampel, mungkin jadi tidak ada neraca per cabangnya gitu. Nah, jadi klien saya pun juga bermasalah di neraca per cabangnya itu, karena pada waktu dia penginputan penjualan, dia memasukkan itu cabang ya. Lalu dia kan otomatis akhirnya akan menjurnal penjualan itu untuk cabang yang itu ya, cabang yang bersangkutan ya. Jadinya nanti dia jurnalnya itu cabangnya persediaannya berkurang, jadi minus di neraca per cabangnya. Oke. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus juga membuat gudang per cabang pertama ya. Jadi untuk gudangnya, pada waktu kita bikin cabang, kita harus membuat juga gudang untuk cabang tersebut ya, seperti ini. Nah, setelah sudah seperti itu, kita harus membuat inputan melalui penyesuaian persediaan ya. Di sini triknya, caranya supaya neraca per cabangnya itu tidak minus ya. Caranya bagaimana? Kita perlu dua inputan, yaitu kita harus mengeluarkan dulu barang dari gudang pusat. Misalnya oke, ini hapus dulu ya, hapus pengurangan gudang pusat. Kita input pusat Jakarta misalnya ya, satu piece. Akunnya terserah ya, mungkin perlu satu akun penampung untuk antara hutang piutang antara pusat dengan cabang ya. Yang pasti di neraca perusahaan yang di pusatnya, dia tidak akan bergerak karena dia hanya bergerak di cabangnya saja ya, seperti itu. Oke, kita input seperti ini. Misalnya kita kirim barang dari pusat ke cabang. Pertama inputan ini satu ya. Lalu kita input lagi yang kedua adalah penambahan satu piece masuk ke gudang Makassar. Oke, cabangnya pun kita input cabang Makassar. Supaya kenapa? Supaya cabang Makassar pun nanti di neracanya, persediaannya, dia masuk sebagai debit, supaya dia tidak minus ya. Itu aja sih caranya, supaya dia nanti neraca per cabangnya itu tidak ada minus di persediaannya gitu ya. Karena memang pada waktu pada waktu kita input cabang, dia langsung persediaannya jadi dikredit ya, seperti itu ya. Harusnya dengan kita inputan dua ini sudah berhasil, cabangnya pun juga persediaannya juga tidak minus, dan barangnya pun juga bertambah
supaya nanti di daftar laporan untuk barang per cabangnya itu nanti dia sesuai dengan neracanya, angka di neracanya. Oke, itu aja sih triknya. Caranya singkat, cuma memang perlu trik-trik khusus di penyusunan persediaannya atau inventory adjustmentnya. Ya, kalau ada pertanyaan lain boleh komen di bawah. Ya, kalau misalnya memang video ini berguna juga boleh subscribe dan boleh share untuk yang customer yang mempunyai cabangnya cukup banyak tapi persediaannya belum terpisah. Ya, persediaannya belum terpisah, jadi kita harus bikin cabang gudangnya lagi. Ya, oke, thank you for watching.